kita lanjutkan dua sisi. Mas Riza, tadi menjadi kekhawatiran Anda di awal adalah mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ini. Kalau kita lihat ini pasal 82A, setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, ini bisa diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Iya, tadi kan di awal saya sampaikan, ini sangat luar biasa, melebihi zaman kolonial, orde lama, orde baru. Karena sampai 20 tahun, sampai seumur hidup, dan langsung tidak langsung. Tidak langsung ini yang berbahaya. Kalau saya jelas-jelas mencuri, nah langsung gitu. Nah ini kan yang berbahaya. Langsung tidak langsung ini maksudnya? Ya artinya orang itu terlibat langsung atau tidak langsung tuh bisa kena, itu yang berbahaya. Dan anggota yang bersifat pasif gitu loh. Dan kami menyadari bahwa pemerintah ketika membuat ini mungkin kurang cermat ada ini, makanya pemerintah dan banyak partai yang setuju memahami perlu ada revisi. Dan kami meyakini dari ormas ini, dari Perpu ini ada banyak item yang akan direvisi. Tadi fungsi yudikatif akan dikembalikan, tahapannya nanti akan dilonggarkan tidak 37 hari, ya kan? Kalau selama ini dianggap terlalu lama, undang-undang ormas mungkin dicari jalan tengah. Hukumannya juga kami yakin nanti dalam revisi tidak lagi sampai 20 tahun, tidak lagi seumur hidup, dan tidak lagi anggota yang pasif. Kalau saya pemimpinnya, saya yang dihukum, mau dipidana. Yang pasif tidak usah dipidana. Kalau terkait substansi revisi satu undang-undang itu boleh direvisi. Terbuka untuk revisi. Ya, terbuka untuk revisi. Tapi apa saja yang direvisi, saya tentu tidak bisa mengandai-andai. Karena itu nanti suatu proses politik sendiri. Nah, kami memperhatikan pandangan-pandangan rekan-rekan fraksi ya yang memberikan catatan tentang itu. Tapi kalau mengomentari pasal 82A ayat 2 ini harus dibaca secara utuh. Di sini ada pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf A dan B dan 4 ayat 4 ya. Itu tolong dilihat isinya apa. Kalau saya tidak keliru, isinya substansi terhadap keberadaan negara dan ideologi negara. Pada saat menabrak ideologi negara, mengancam keberadaan negara, ini bukan hal ringan. Ini hal yang sangat berat. Kalau kita lihat 59 ayat 3 huruf A dan B, itu ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Itu kan hal-hal yang substansial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan rakyat. Memang perlu ada sanksi yang keras, sanksi yang kuat. Kalau ini dianggap terlalu berat, ini bisa dibicarakan. Karena ini angka-angka. Ini angka-angka. Tetapi biar saya selesaikan dulu ya. Tetapi tidak bisa kita membuat satu hukuman ya, kalau hukuman itu bisa ditolerir ya bolehlah saya masuk penjara tapi saya sikat dulu katanya, kan bahaya itu, bahaya untuk kehidupan sosial, bahaya untuk itu keharmonian kehidupan kemasyarakatan. Makanya pemerintah memilih angka-angka yang sangat ekstrim. Tentu ini nanti bisa didiskusikan, dibicarakan pada saat revisi undang-undang. Pada saat Perpu tidak ada diskusi substansi. Yang ada menerima dan menolak saja. Tadi dikatakan Mas Riza ada langsung atau tidak langsung. Justru ini yang berbahaya. Ini kan sangat normatif. Orang bisa menyebut ini sangat normatif. Ini seperti pasal karet. Jadi itu yang kami anggap ini berbahaya. Itu menjadi tafsir. Siapa yang punya kewenangan orang dianggap pelanggar dan lain sebagainya tadi poin-poin itu berbahaya. Itu ketika ada itu pemerintah yang punya kewenangan. Pemerintah ketika yang membubarkan. Ketika itu jelas. Saya pemerintah menganggap ini bertentangan Pancasila, oke, hak saya. Tapi yang menentukan dia bertentangan tidak bukan pemerintah lagi, adalah pengadilan. Itu idealnya. Boleh saya punya subjektif menilai satu ormas melanggar ini itu boleh. Makanya saya bubarkan, tapi ada pengadilan itu loh yang menentukan apakah saya
benar atau salah, melanggar atau tidak. Sehingga pasal ini berbahaya karena tafsir sekarang ada pada satu pihak institusi, yaitu pemerintah. Nah, memang tafsir harus kepada pemerintah, jangan kepada perorangan. Mungkin gini, oke, ternyata seleranya ormas ini sesuai dengan pemerintah sekarang. Selamat. Kalau nggak sesuai selera pemerintah sekarang, dibubarkan. Gimana? Nah, ada lembaga peradilan. Ada lembaga peradilan. Ini bukan cuma pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan kita itu ada setidaknya 3 pembagian kewenangan. Ada kewenangan legislatif, ada kewenangan eksekutif, dan ada kewenangan yudikatif. Pada saat pemerintah sebagai yang mempunyai kewenangan eksekutif melakukan tindak-tindakan eksekutorial yang memberhentikan, membatalkan dan seterusnya, ini ada peran yudikatif sistem. Ya, judicial system kita itu dilaksanakan di sana. Ya, kenapa tidak dimasukkan saja langsung peran judicial dalam undang-undang ini, dia termasukkan lagi pengadilan? Nah, kalau ditanya kenapa tidak, namanya juga satu perpu kan, nothing is perfect. Makanya marilah kita nanti sempurnakan itu. Nothing is perfect, tapi kenapa buru-buru disahkan kalau undang-undang kita ini mana sih yang sempurna semuanya, Anggi? Ini dibuat oleh orang Indonesia. Kita buat dengan maksud yang baik. Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa, ya kan, dalam perpu ini karena bisa direvisi. Pemerintah itu punya kekuasaan, punya kewenangan, punya program, punya anggaran, bahkan ada 2 yang tidak kalah penting, punya intelijen, punya senjata. Katakanlah ada ormas yang menyimpang, nggak akan berani melawan pemerintah dengan sangat mudah. Nggak usah represif lah pemerintah kira-kira. Jadi khawatiran memang pemerintah. Itu tugasnya negara, tugasnya pemerintah. Pemerintah harus punya tidak perlu terlalu berlebihan khawatir. Ya, ibarat orang nakal ya dicewer dulu, dipanggil dulu dan sebagainya. Jangan langsung jadi ada tahapan. Kalau saya boleh balik apa yang disampaikan Pak Riza. Jadi ada tahapannya. Kalau pemerintah tidak perlu takut, saya balik. Ya, ormas tidak perlu takut sejauh dia melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang diatur di situ. Kenapa mesti takut? Aman, nyaman, dijaga, kan dijamin oleh negara. Beda. Itu. Tafsir ini tafsir ya, Pak Riza punya tafsir, saya punya tafsir. Tapi tafsir yang digunakan adalah tafsir pemerintah yang tafsir yudikatif. Ini tafsir berbeda, makanya harus ada pengadilan yang untuk menjelaskan tafsir yudikatif yang akan memutuskan, yaitu dalam judicial system kita. Nah, kalau kita berdebat begini, opini masing-masing. Sekalipun pengadilan memutuskan gitu kan, orang itu bersalah padahal tidak bersalah, tapi kita menganut negara hukum, kita patuhi. Iya, makanya gitu ada judicial padahal sistemnya. Ya kan, itulah negara karena manusia bukan Tuhan yang mengatur. Sebentar, saya kasih kesempatan nanti Pak Sudarmo dan juga Pak Ismail. Jeda dulu sebentar Pak, harus iklan dulu sebentar. Kita lanjutkan sesaat lagi usai jeda. Ini bukan latar belakang juga hanya itu aja, sebentar, ada Pak. yang lain. Tahan dulu.